Ini sekitar tahun 2018. Pak Kenny dan Pak Jetro ini adalah agensi Medan, tenaga pemasar kalau bahasa Indonesianya, yang sudah bekerja sangat gigih untuk membesarkan perusahaan sampai pencapaian mereka itu mencapai top agency nomor 1 di Indonesia dengan pencapaian cukup besar. Nah, kemudian tanpa alasan yang jelas dibuat mengada-ngada lah. Jadi mereka dipecat dan haknya belum diberikan oleh AIA. Nah, atas langkah ini kawan-kawan Pospera telah melakukan pengadvokasi dan pendampingan terhadap korban, dalam hal ini Pak Kenny, Pak Jetro, dan Bu Suryanta, untuk menuntut supaya AIA ini untuk memberikan hak mereka. Proses hukum juga sudah kita lakukan, kita laporkan juga AIA ke Polda Sumatera Utara. Nah, kemudian seiring dengan jalan ternyata kami temukan banyak juga nasabah yang dikecewakan, ada yang gagal bayar, ada yang klaimnya tidak lama dibayarkan. Nah, ini potensi ini bukan hanya di Medan tapi seluruh Indonesia. Nah, nanti itu akan disampaikan langsung oleh Pospera mengenai hal itu. Jadi saya mungkin hanya pembukaan saja supaya nggak panjang lebar, karena ini lebih bagus langsung dari narasinya masing-masing lah untuk menyampaikan. Nah, untuk kesempatan pertama mungkin saya serahkan ke Pak Kenny ya, Pak Jetro bisa mewakili lah. Dan saya prestasinya sangat baik ya. Saya menang top agent AAJI Award 3 tahun berturut-turut, itu tidak pernah ada dalam sejarah di Indonesia. Jadi selama 2006 sampai 2018 saya banyak melakukan terobosan-terobosan dan memenangkan banyak penghargaan baik di nasional maupun internasional. Nah, tapi di akhir 2018 itu tanpa investigasi, tanpa saya diminta klarifikasi, tiba-tiba perusahaan menjatuhkan SP3 ke saya dengan alasan yang dibuat-buat, dan saya tanya berulang kali kepada perusahaan basisnya apa, dasarnya apa. Perusahaan itu tidak bisa menjelaskan berulang kali. Nah, jadi akhirnya semua hak saya diambil, dan kemudian September 2019 tiba-tiba saya dipecat. Nah, akibat pemecatan ini maka efeknya sangat banyak sekali ya. Selama 13 tahun bekerja, sudah banyak nasabah yang saya ajak syariah, itu mereka sekarang jadi terlantar seperti itu. Dan juga permasalahannya adalah hak-hak saya itu langsung di stop oleh perusahaan. Jadi saya cuman sangat menyesalkan hal ini terjadi, karena yang perusahaan sebutkan bahwa bisnis asuransi itu dengan tenaga pemasar adalah mitra bisnis, adalah bisnis jangka panjang, itu tidak benar gitu. Kalau dia lagi dilihat dari kasus saya ini seperti itu, bahwa perusahaan itu bisa dengan seenaknya tanpa dasar yang jelas itu dia bisa pecat kita kapan saja gitu. Bohong banget itu mitra bisnis atau bisnis jangka panjang, itu bohong banget gitu. Nah, jadi sekilas itu saja, dan kami juga sudah melaporkan ke Polda Sumatera Utara, dan kami sangat meyakini bahwa dan harapan kami sangat besar bahwa Polda Sumatera Utara pasti akan menegakkan keadilan, dan kami akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya menjadi hak-hak kami. Kalau dari saya singkat saja, saya kerja di AIA itu sebagai karyawan tetap itu mulai tahun 2001. Jadi sampai dengan 2019 April sekitar 17 tahun setengah saya bekerja. Selama 17,5 tahun bekerja, saya tidak pernah dapat SP1, 2, atau 3. Artinya tidak pernah ada melakukan pelanggaran di perusahaan. Tiba-tiba di Februari 2019 kemarin itu, saya dipanggil ke Jakarta. Saya dipecat tanpa didahului dengan SP1, 2, dan 3. Alasan pemecatan pun seperti tadi yang disampaikan, itu kesalahan yang dicari-cari. Kemudian saya dipaksa untuk menandatangani perjanjian. Jadi AIA sudah buat sebuah draft, itu saya tanda tangani, dan dijanjikan pesangonnya akan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Tapi ternyata setelah saya tanda tangan itu hanya 6 bulan gaji. Ya, jadi itu karena tidak sesuai, hak saya
dirampas. Prosedur pemecatan saya pun saya rasa tidak normal, karena kalau dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu pemecatan karyawan harus didahului dengan SP 1, 2, dan 3 seperti itu. Jadi kembali sepertinya saya ini memang ya jadi korban lah ya. Jadi karena saya merasa ini perbuatan yang sungguh-sungguh tidak berperi kemanusiaan, saya sudah mengabdi di sana, loyalitas saya sudah cukup tinggi, tapi dipecat seenaknya saja tanpa prosedur dan hak saya tidak dibayarkan. Itu sebabnya saya bergabung dengan teman-teman dari Prospera untuk minta hak saya dibayarkan. Saya menuntut hak saya dibayarkan oleh AIA. Itu saja dari saya, teman-teman. Ya, jadi gitu ya. Saya di sini telah menjadi nasabah sejak tahun 2010 sampai dengan 2019. Nah, ini keluhan saya sebenarnya ini kan jenis apa, saya menjadi nasabah ini adalah nasabah investasi. Jumlah yang telah kami investasikan di sini selama 9 tahun tidak sesuai dengan yang tadinya kami pikir akan kami dapat. Bukan hanya tidak sesuai, bahkan tidak balik modalnya setelah dicairkan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana sistem kerja manajemen investasi mereka sampai-sampai dari untung malah rugi. Ya mungkin secara garis besarnya dari saya itu aja Pak. Pernah nggak Bapak komplain apa dengan pihak AIA? Sampaikan aja apa tanggapan mereka. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Dulu pas awal-awal kami masuk, saya juga saya di sini nasabah atas nama Halimah Tania Nasution. Pas pertama kami beli AIA ini yang syariah, itu ada berapa bulan nggak termasuk terdata di catatan mereka. Akhirnya kami terpotong dananya di bank, tapi ternyata tidak tertulis di AIA ini karena debit pakai sistem auto debit. Nah, jadi agennya nelfon, ya kan, orang dari Jakarta nelfon kami. Jadi kami bilang, ya udah tanya sama agen, ya kan, akhirnya dulu sama agen. Tapi ada berkali-kali kayak gitu. Ada beberapa kali kami terpaksa 2 kali bayar, ya kan. Tapi ya udahlah, karena AIA ini perusahaan besar, ternyata masalahnya bisa di-tackle sekarang. Ya udah kami iniin. Tapi pas kami tarik semua uangnya, setelah dihitung-hitungnya kayak Pak Ibro bilang tadi juga, nggak sesuai sama modalnya paling tidak lah. Harusnya kan 1 juta per bulan dikali 9 tahun berapa lah itu kan gitu kan, setahun udah berapa kan gitu kan. Tapi jumlah totalnya itu nggak seperti yang jangankan yang dijanjikan, yang modalnya aja nggak keluar. Itu yang mungkin dari saya. Boleh persis, bentar, boleh persisnya perjanjian investasinya seperti apa, berapa begitu, berapa yang harusnya diterima begitu. Kalau persisnya itu hitung-hitungannya kan yang namanya investasi, saya juga nggak gitu ingat karena kan udah 10 tahun masalahnya. Ini dulu awal-awalnya pokoknya investasi dijanjikan nanti bakal berbunga. Kami sebagai nasabah juga nggak berharap setiap bulan itu 2 kali lipat bunga, tuh nggak begitu. Investasinya nggak kayak gitu ya. Bisa nanti bulan ini naik 1% atau 2%, atau bisa bulan depan tuh nggak naik sama sekali. Ada keuntungan karena investasi mode grafiknya kan begini dia kan, nggak selamanya untung tapi juga nggak selamanya rugi kan gitu. Tapi ya paling tidak modalnya kan harus ada kan gitu ya, nggak sampai jauh kurang modal. Kalau misalnya jauh kurang modal, otomatis ini yang dipertanyakan tim investor yang ngerjakan investasi ini nyari investasinya itu bisa capable nggak gitu kan gitu. Harusnya kan setiap perusahaan kan pasti ada tim keuangan yang khusus untuk menginvest uang perusahaan kan gitu ya, kalau perusahaan besar. Tapi AIA ini apakah memang tim invest memang ada atau cuma mau suka-sukanya invest ini atau sama sekali nggak diinvestasikan, makanya uang modalnya berkurang atau kayak mana kan gitu. Nah itu yang sejuta. Tangkap dan adili Presiden Direktur PT AIA Finansial beserta oknum-oknum yang terlibat dalam pemecatan dan perampasan hak-hak tenaga pemasar dan karyawan AIA yang tidak sesuai mekanisme. Bukti-bukti yang kuat dan tidak memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi serta pembelaan diri. 2. Meminta dengan tegas kepada PT AIA Finansial untuk memberikan hak-hak para agensi, tenaga pemasar dan
pesangon karyawan yang telah dicabut hak-haknya oleh pihak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia. 3. Meminta kepada pihak AIA untuk berhenti melakukan cara-cara yang merugikan kepentingan agensi, tenaga pemasar, karyawan, serta nasabah dalam setiap kegiatan usahanya. Dan meminta OJK dan AAJ untuk mencabut izin usaha AIA. 4. Selamatkan para nasabah dari dampak pelayanan buruk oleh perusahaan. 5. Memulihkan nama baik para korban dari segala bentuk tuduhan tidak berdasar atau tidak benar. 6. Apabila tuntutan yang disampaikan ini tidak dipenuhi oleh pihak AIA, maka Pospera Sumut akan terus berjuang tidak henti-hentinya baik melalui jalur hukum dan melakukan aksi turun ke jalan terus-menerus sampai tuntutan korban dipenuhi oleh perusahaan AIA. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari perusahaan asuransi AIA ada tenaga pemasar, ada karyawan, ada nasabah yang mereka kecewa dan mereka ada haknya yang tidak diberikan oleh AIA. Jadi kami mau memberikan informasi itu supaya diketahui halayak ramai bahwa sekarang telah terjadi penindasan, perampasan yang dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi besar yang namanya AIA Finansial. Itu maksud datangan kita di sini. Salah satu seperti apa itu, Pak? Nah, salah satunya gini, ini tenaga pemasar agensi. Beliau ini adalah tenaga pemasar sejak 2006 dengan pencapaian yang sangat bagus lah. Kalau bisa dibilang dia adalah top agent selama berapa tahun berturut-turut? 7 tahun berturut-turut se-Indonesia, bukan di Sumut doang loh ya, se-Indonesia. Nah, tenaga pasar ini adalah motor dari produksi AIA, ya kan, untuk memperdalam produk-produk yang dipunyai oleh AIA. Nah, kemudian mereka sudah bekerja keras, dijanjikan sesuatu, kan begitu? Karena mereka bukan karyawan, tapi mitra. Janjikan sesuatu, kalau saudara berhasil produksi sekian banyak, saudara akan dapat A, B, C, D dan sebagainya macam, kan gitu. Nah, kemudian di jalannya waktu tiba-tiba dibuat-buatlah kesalahan beberapa agent ini, dan itulah jadi dasar untuk di SP3. Nah, SP3 kemudian dideterminasi, artinya dipecat. Haknya tidak diberikan. Kalau dipecat haknya dikembalikan ya nggak apa-apa. Ini tidak. Nah itu dari sisi agent. Begitu juga tadi dari karyawan. Karyawan juga ada bekerja sudah 16 tahun. 17 tahun, dia sudah bekerja baik, totalitas, tidak pernah kena sanksi, tiba-tiba dia dicari-cari kesalahannya, disuruh tanda tangan surat, katanya dijanjikan pesangon sesuai ketentuan, ternyata tidak, kan begitu. Nah, kemudian ada nasabah yang sudah berinvestasi sekian tahun, janjinya akan mendapat keuntungan segala macam, tiba-tiba yang setelah diambil malah nilainya itu rugi. Nah itu, ini kan gini. Kita ini mungkin bagian kecil dari korban. Mungkin masih banyak korban di luar sana, mungkin di provinsi yang lain. Nah, kami coba menjadi motor supaya, ayo, kalau memang kita sama-sama korban, kita sama-sama memperjuangkan hak ini. Bang, di Medan sendiri ada berapa agent, Bang, yang dipecat, Bang? Kalau dipecat itu ada 3 ya. Ya, kalau ada sekitar 3-4 lah, tapi yang kena SP3 banyak. Nah, SP3 kan sama juga dia haknya tidak diberikan, kan gitu. Nah, itu ada belasan orang. Nah ini akhirnya sekarang ya udah, mereka juga hak gue nggak berikan, ya gue nggak mau produksi lagi, kan gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini? Langkah kita yang sudah kita lakukan pertama, langkah hukum kita sudah melaporkan Prestir AIA ke Polres Utara dengan beberapa pasal, perbuatan jahat, baru penipuan, pemalsuan surat segala macam kan. Nah, dari sisi non litigasinya kita dibantu kawan-kawan Pospera, mereka melakukan advokasi langsung, seperti misalnya melakukan aksi, melakukan surat menyurat ke lembaga DPRD dan segala macamnya. Jadi kawan-kawan Pospera ikut mendampingi kita untuk mengawal kasus ini supaya
AIA segera membayar kewajiban mereka kepada para korban ini.